Mau aldabra gratis? Gampang banget caranya. Tinggal subscribe aja di Hakim's Channel. Info lebih lanjutnya tunggu kabar berikutnya. Yang penting semakin cepat 7M subscribers, semakin dekat kesempatan mendapatkan aldabra gratisnya. Gimana caranya kita breeding discuss? Boleh dong? Siap. Bisa dipaksa nggak? Satu tank kasih aja 2 cewek dan cowok. Kalau bertelur, telurnya berapa butir? Wow! Ya ampun, gue belum sampai level ini nih. Guys, ini nih discuss yang lagi gendong anak. Hai, assalamualaikum guys. Lagi nungguin ya. Sebelum gue masuk ke video berikutnya, subscribe dong. Target gue di tahun ini 10M subscribers. Amin. Kita akan bahas tentang jemuran. Kita akan bahas tentang bukan. Di sini ada Mas Hendra dengan siapa? Shelly. Shelly dan Mas Hendra ini dari kaosnya I Love Discuss. Jadi mereka pasangan ini suka berdiskusi guys ya. Kongko. Nggak, kita akan bahas tentang discuss. Katanya dengar-dengar discussnya itu di sini sampai di breeding, betul ya? Kita akan lihat, ini dia breeder discuss. Gue belum pernah. Jadi gue cerita dulu. Discuss di rumah gue tuh tiba-tiba ada telur-telurnya, tapi dimakan terus sama induknya atau sama temen-temennya gak ngerti. Gue pindahin bertelur lagi, habis lagi. Nah, sekarang gue akan cari ilmu gimana caranya kita breeding discuss. Boleh dong? Siap. Oke, kita lihat yuk, let's go. Diskusi di dalam. Ini udah ukuran maksimal ya? Belum sih itu. Pernah ada yang sampai 8 inch ya kalau Wow. keluar ya gitu. Tergantung sih ya. Kalau Ini 6 inch ada kan? itu lima setengah. 5,5. Karena pengukuran diskus ada 2, dari ujung mulut sampai ke pangkal ekor, ujung mulut sampai ke ujung ekor. Oh, tergantung standarnya yang mana. Kalau di Indonesia biasa sampai ke pangkal. Kalau di Eropa Bukan ujung. sampai ke ujung. Harusnya ujung lah. Jadi gede. Iya, bener. Dan ini sehat banget guys. Jadi kalau discuss sehat itu dia salah satunya adalah di strip atas ya. Iya. Kalau tegak gitu bulat itu berarti mekar, itu berarti sehat. Tapi udah kuncup, loyo, lesu itu berarti sakit. Apalagi kalau dia sudah menyendiri, udah nyender, ya kan? Ih, gue mah walaupun baru gue udah mulai tahu. Keren guys. Ternyata di luar rumah isinya, lihat deh. Ini nggak ada kursi tamu guys. Isinya semuanya akuarium guys. Jadi ini sang Grand Champion. Yes, yang di sini A. Ini kan ada yang 2 putih, 1 belang-belang. Ya, yang belang-belang. Yang belang-belang ini. Kenapa dia bisa juara? Penilaian juri sih overall saya biasa dia lihat dari body dulu dari body Harus terus bulat. harus bulat karena dari namanya diskus dis ya, CD di compact disc gitu bulat. Oh, kayak CD, betul. Jadi kalau discuss sehat itu salah satunya ada sirip atasnya tuh harus tegak berdiri dan mengembang. Itu menyebabkan bodinya jadi bulat. Ya. Ya kalau emang dasarnya bulat, karena ada yang melonjong juga ya. Nah kalau yang bagus itu adalah membulat. Nah, juga yang nggak bagus. betul, oval dan juga kalau yang kurang saat itu si sirip atasnya tuh letoy. Iya nggak ngembang lah ya. Benar. Iya. NFS not for sale. Oh iya benar. Enggak lu jual? Enggak. Ih padahal mah gue nggak beli. Pernah ada yang nawar? Ada aja sih, cuma memang kita nggak jual. Jadi ini emang bodinya tuh bulat banget. Bulatnya tuh sempurna banget ya. Keren banget. Nah tapi yang jenis yang 2-nya lagi itu apa?
Itu ada white diamond biasa sama albino white diamond. Betul. Mm-mm. Nah, kalau yang juara itu berjenis apa? Yang tiger turquoise, tiger mosaic, maze tiger sih sebenarnya masuk. Maze Tiger. Emang abis itu warnanya gila bagus banget ya. Bener. Saya mau nanya, Discuss itu kalau dipelihara di luar gak apa-apa kan? Outdoor selama parameter air stabil bisa. Setuju. Jadi tidak tergantung luar dan dalam, outdoor dan indoor. Enggak. Yang paling penting adalah airnya. Stabil parameternya. Nah, Iya. karena saya tuh kan pelihara Discuss di luar, pada diomongin orang. Iya. Oh, kok Discuss, tahu kan? Iya, Gue ada. diomongin gue heboh di Facebook. Wow, Ipan lagi heboh. Discussnya di luar, taunya sehat, Malah nelor kayaknya ayah. malah nelor. Betul. Terus itu gimana parameter air tuh? Parameter air kestabilannya parameter air kan banyak tuh. Ada pH, ada suhu, ada TDS, ya dan seterusnya. Amonia nitrit juga masuk. Cuma memang kalau outdoor challenge-nya pasti di hujan. Ya. Dan itu merubah pH. Nah, kalau pH-nya stabil ya sebenarnya nggak masalah. Sama Iya. suhu turunnya nggak terlalu drastis. Jadi kan gue sekarang bikin dua tuh, luar sama dalam. Kalau dilihat dari lincahnya, sehatnya, di luar di gue lebih sehat loh. Oh, berarti parameter biasa. Intinya sih kalau ikan diskus lincah pasti nyaman. Nyaman berarti parameter sesuai. Berarti Itu dari aja sih. karakternya juga dia lebih kelihatan lah. Ikan lebih- yang riang dengan ikan yang murung itu beda ya. Oke. Jadi sebetulnya kembali lagi nggak ada aturan khusus harus di luar, harus di dalam, nggak ada. Yang jelas itu adalah ukuran airnya harus Stabil. diperhatikan, Iya. stabil karena di saat itu termasuk ikan yang ringkih, betul kata orang. Iya, agak rewel dikit ringkih ya. Iya. Masuk. Ada orang ngomong kan berpasir itu tidak membahayakan, cuma nggak enak dilihat aja ya. Betul, jadi itu sebenarnya apa kosmetik aja sih. Kita apa estetik ya, kita lihat cantik apa enggaknya. Beberapa jenis memang membawa gen pasiran. Kalau di itunya bilangnya peppering. Problem yang di outdoor itu kenapa peppering berat? Karena backgroundnya aja hitam kan. Nah, betul. Tanknya Betul, hitam tengah ya. tuh hitam. Jadi mereka tuh beradaptasi jadi pasir. Betul. Kalau putih ya nggak pasir juga, tapi ke kesehatan tidak Tidak pengaruh sama tidak sekali. berpengaruh sama Tidak sekali. pengaruh sama sekali. Betul. Tampilan doang nggak ya berarti ya? Iya. Oke. Kalau ikan bertelur sih gue udah pernah, tapi belum sampai menetas. Iya. Di sini cara untuk biar bisa itu tuh berarti salah satunya harus berjodoh. Jodoh. Cara berjodohnya gimana? Kalau gue kan satu tank banyak, nunggu mana yang berjodoh itu pasangan. Iya. Bisa dipaksa nggak satu tank kasih aja dua cewek dan cowok? Bisa. Bisa. Cuma memang yang jodoh secara alami mereka milih pasangan sendiri. Kalau saya perhatikan selama ini breeding diskus, mereka nanti ngerawat anaknya lebih adem, lebih akur. Iya, kalau yang kita paksain, dia nelor, dia membuahi jantannya, tapi ntar berantem biasanya pas gendong. Intinya kalau dipaksa, dijodohkan, mereka tidak seakur kalau yang alamiah. Umumnya. Umumnya. Tapi ya bisa juga pas dijodohin ya mereka suka sama suka ngasuh anaknya akur, ada Oke. juga. Kalau di tempat gue tuh dia bertelur tuh ada di kaca, terus ada di kayu, terus ada Iya. yang ngomong katanya harusnya pakai kon gitu. Iya. Ini salah satu alternatifnya pakai pipa. Iya. Jadi bertelur di pipa bukan di permukaan. Dia selalu mencari objek yang vertikal. Oh gitu. Cari Oh. objek yang vertikal. Dan ini udah menetas ya? Udah ini. Guys, ini ada telur diskus baru menetas terus udah gitu udah kecek gitu. Tapi masih nempel di Di pipa. Pipa. pipanya. Setelah dari sini akhirnya Setelah dari sini dia proses abis netes ini masih dia nempel di pipa sampai 3 hari ke depan, Nak. jadi gini, dari bertelur sampai menetas itu berapa lama? Dari bertelur sampai menetas itu 3 harian. 3 hari doang? Ya.
Ih, berarti punya gue tuh tinggal netes, udah ada Iya. hitam-hitamnya. Kalau itu biasa terbuahi. Itu udah. Jadi kan awalnya tuh kan putih, transparan. Bening, ya. Nah, bening. Terus udah gitu kan ada yang jadi putih, kalau yang jadi putih Gagal. gagal. Iya. Terus tiba-tiba ada titik-titik hitam di tengahnya. Itu tinggal menetas. Betul sekali. Terus kenapa dia makan? Antara memang udah jadwal netes telur. Jadi gini kalau mau breeding diskus yang pertama kita harus perhatikan tuh air. Airnya cocok untuk breeding apa enggak? Ya, dia suka air yang lunak. Kita sebutnya soft water. Nah, itu tuh kandungan kalsiumnya rendah di situ. Jadi ketika mereka cocok, 3 hari kemudian menetas. Ya. Abis menetas, Abis menetas dia bawa kuning telur. Nah, dia makan kuning telur dulu sampai kita kasih kuning telur. enggak dia udah lahir dengan egg yolk. Oh, kayak arwana dan Ya. lain-lain. Oh, gitu. Ada juga dia sampai 3 hari ke depan. Jadi dia masih utek-utek di tiang itu 3 harian. Kalau sampai digendong, Setelah hari ke-6 hari ke-7 dia akan berenang. Masuk ke hari ketiga nih. Ini mungkin besok terbang nih ya. oh ini juga ada. Ya, ini udah lebih Ini gede juga tuh. ada. Ini juga ada tuh. Oh. Iya. Ya ampun, gue belum sampai level ini nih. Nah ini udah kelihatan nih ya, kalau itu kan terpencar-pencar. Ya. Kalau ini kan udah ada beberapa burayak anakannya yang udah menggerombol. Nanti besok mungkin dia udah kayak bola-bola, jadi saling menempel satu sama lain. Dia apa itu nempel? Saya nggak tahu pasti prosesnya, cuma ada apa gitu di situ kenapa ngegerombol. Cuma itu udah tanda sebentar lagi dia akan berenang. Jadi mereka bergerombol bersama-sama gitu, hitam gitu. Jadi bola-bola gitu. Kan ini berdua-berdua suami istri ya. Iya. Kan kalau jantan betina tuh dilihat dari dayungnya ya. Dari kalau di diskus kita paling gampang lihat di fin atas. Oh iya sorry, fin atas. Kalau jantan itu runcing, Ya, ada kalau kuncir. betina bulat. Iya. Gue mah pintar. Iya. Oke. Nah, tapi jadi kalau misal disatuin satu akuarium besar, banyak sekali. Ketika dia membola gitu akan dimakan sama yang lain bisa ya? Bisa. Makanya bagusnya kalau sudah sepasang masuk Pindah. ke tank ini. Iya. Kenapa diskus tuh susah sebenarnya breeding di sini nih, A? Ini sebenarnya udah berenang nih. Oh Ada. itu iya benar. Cuma indukannya ngasuhnya kurang bagus. Ih, ibunya nggak bertanggung jawab. Jadi anakannya berceceran. Ih. Kalau indukan yang bagus dia akan menggelapkan badannya sama membuat anaknya itu mendekat sama mereka. Bisa dimakan-makanin gitu Iya. Sama siapa? Tangkepin. Sama induknya. Dimakan. Dimakan cuma dikulum-kulum ntar ditempelin Oh, lagi. ya kayak ikan itu juga, ciklit juga gitu ya. Ini jadi siklit. Ini tuh Keluarga siklit. gue baru tahu diskus itu masuk keluarga ciklit. Iya. Dikulum, dimuntahkan. gitu. Nah itu sebenarnya bukan dikulum dimuntahkan, itu cuma buat mindahin. Jadi kalau misalnya awal berenang kan mereka masih kemana-mana. Jadi mereka yang baru pertama berenang ditangkap, dibalikin sampai benar-benar menurut induk, oh ini udah bagus nih berenangnya, nanti akan nempel ke badan indukan. Jadi awal berenang mereka masih nyasar-nyasar. Ada diskus gitu, terus ada anak-anak itu gitu-gitu. Dia makan lendir-lendir dari Iya. induknya. Itu makanannya. Itu makanannya. Jadi Sebentar. kayak ASI. Jadi ini tadi katanya induknya itu jadi gelap supaya dia nyamperin. Ya. Setelah agak besar, warnanya biasa lagi dan digendong. Digendong. Ada nggak yang lagi gendong? Ada di situ yang udah agak besar. Itu mungkin ukuran 7 harian. Guys, ini nih diskus yang lagi gendong anak. Ya Alsat, makasih ya lu bawa gue ke sini ya. Iya sama-sama. Ini pertama kali juga gue lihat nih Iya, biasa kan kita di video doang, di foto-foto. Ini nyata. langsung ya. Berapa ekor? Biasanya kalau bertelur, telurnya berapa butir? Nah kebetulan kalau ini kan kelihatan sedikit. Seharusnya sih average rata-rata sekitar 100. Wow! Banyak sebenarnya. Ada yang kalau misalnya subur, betina subur, jantan subur bisa 300. Wow! Banyak banget. Cuma memang itu extraordinary ya. Di luar kebiasaan, rata-rata 100-150 tuh udah top. Tapi biasa nanti yang bagusnya paling 100 gitu. Ini segini dikit ya? Segini dikit, tak? Ini umurnya berapa dari menetas? Ini kurang lebih mungkin 10 harian lah. Udah seperti ini? Iya. Tapi bentuknya belum dis ya, belum bulat, masih kayak Betul. kayak impun. Oh, gue baru tahu tadi diskus itu dari dis ya? Dis ya. Iya. Tadi udah dijelasin ya? Iya. Oh,
Maaf ya. Diskus. Balik lagi coba. Diskus. Oh, dari dis. Dis. Oh, compact dis. Ini tuh ada pindah gendongan ke suaminya bisa? Bisa. Jadi kalau misalnya ini banyak bang, ini kan kebetulan sedikit jadi mereka nggak terlalu istilahnya kalau kita bilang risih. Kalau lendir habis kan mereka juga terancam itu. Nanti akan gantian gendong. Oh. Jadi misalnya ini betina lagi gendong, begitu dia udah nggak tahan, jantannya gantian. Wow. Ngoper anak jadinya. Iya. Discuss aja guys, pelihara anak itu bersama-sama. Iya. Enggak tugas ibu saja. Bapak Masa juga. kalah sama discuss? Jadi kalau punya anak itu bapak itu tidak hanya tugasnya membuat saja ya, tapi membesarkan dan merawat. Itu ceramah buat saya sendiri. Nah kalau umur segini udah pasti bisa makan artemia. Jadi kita akan bantu dengan artemia. Apa itu? Artemia tuh udang kecil sebenarnya, Udah yang kita tetasin. Aduh repot ya. Oh, bahas Ini, mana? ini mulai masa-masa repot nih. Iya, Udah gitu betul. masa-masa repot bener. Dan itu harus sering ngasihnya. Aduh. Minimal 4 kali sehari, minimal. Kalau mau bagus banget 8 kali sehari. Tuh, intervalnya sering banget tuh. Aduh. Sehari Oke. 8 kali. Terus akhirnya membesar dari sini lebih besar lagi yang mana? Ini. Ya ini udah ukuran-ukuran segini. Yang ini deh, yang ini. Tuh. Wow, akhirnya mereka pun besar. Nah, mereka dipisah dari induknya umur berapa? Nah beberapa orang memisahkan bisa dari 14 hari ya. 14 hari. aman. Jadi 2 minggu Ya. sudah bisa pisah. Ya, kalau yang udah expert bisa dituju 10 hari. Oke. Kembali lagi. Kan lu emang breeder ya. Kalau gitu kan pemelihara. Ya. Satu tank bisa banyak. Kemungkinan ada nggak dia bertelur, gendong di tank yang sama? Bisa. Dan kita pernah ngalamin. Karena sebenarnya itu tidak bisa. Tapi kita udah menyaksikan dengan mata kepala sendiri di tank kita berhasil. Jadi kita bisa jawab bisa nih sekarang. Oh. Asal akur dengan tetangga. Akur dan indukannya jago. Karena kalau indukan jago dalam artian anaknya kabur langsung dijagain, ditarik betul, lagi, betul. balikin. Iya. Dan karena dari telur pun mereka sudah galak ya. Ya. Jadi gue cerita nih, kan gue ada 29 ekor tuh. Ada yang bertelur 2 di sini. Itu 27 ekor yang lain gini nih. Deng lah, ayo gitu. Kepo banget beneran, ini cuma di satu sudut padahal luas banget punya gue. Di sini semuanya. Itu ngapain dia? Ya pengen, kalau jantan ada yang lebih kuat lagi pasti akan Ya dia rebut. usir-usirin Ya, jantannya, tapi akhirnya jantannya ini menyerah kayaknya. Itu mau makanin telurnya kali ya? Kalau di behavior di tank sini, kalau community misalnya 10, 15, 29 gitu, kalau indukan galak banget, biasa satu sisi, satu pojokan tempat mereka bertelur itu area mereka. Yang lain ngerti gak? Ngejauhin. Nah, itu. Iya. Nah, kalau di tempat Irfan kan pada nonton tuh. Iya. Pada nonton norak, pada liatin mereka ngelahirin. Di pacara ada Iya, kayaknya gitu. Cie. Gitu kali. gitu kan. Guys, luar biasa ya. Ayo kalau pelihara jangan hanya pelihara, coba kembang biakan ya. Iya. Dari hobi jadi sumber penghasilan. Iya. Thank you loh. Thank you Irfan. Thank you Osha, thank you banget Osha. Thank you Asa. Iya. Kalau berhasil, oke? Siap, insya Allah. Baik ya. Janjian Oke, masuk. bye bye. Thank you ya.